Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di bulan suci yang mulia ini kita diberikan rahmat dan karunia yang tiada terkira. Semoga amal ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang lebih baik dari 1000 bulan ini. Salawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita dapatkan syafaatnya di yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak ada guna anak, istri, saudara, pangkat dan jabatan kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbicara tentang syukur, di mana syukur adalah rasa terima kasih terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, di setiap napas kita itu semuanya karunia Allah. Dari mulai kita bangun pagi hingga kita tidur kembali di malam hari, kita tidak lepas dari nikmat dan karunia Allah yang wajib kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah tidak akan menambah kekuasaannya dan juga tidak akan mengurangi kekuasaannya. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kamu bersyukur akan aku tambahi nikmatku, dan ketika kamu ingkar akan aku berikan azab yang pedih. Hadirin yang dirahmati Allah, syukur merupakan rasa terima kasih terhadap segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap harinya, sebagai contoh, kita menghirup udara, menghirup oksigen yang kalau di rumah sakit itu sangat mahal sekali. Kita bayangkan kalau kita membayar kepada Allah Subhanahu wa taala berupa rupiah. Ketika kita diberikan sakit, ditimpa sakit, kita masuk rumah sakit, kita memerlukan oksigen. Satu tabung oksigen itu sekitar 1 juta atau lebih, satu tabung. Andaikan kita itu memerlukan satu tabung setiap jam, 24 jam satu hari, 24 jam itu berarti 24 juta yang harus kita perlukan di rumah sakit. Bayangkan hadirin sekalian, ketika kita hidup di dunia ini, kita sudah berumur misalnya 40 tahun. 40 tahun kali 365 hari dikali 24. Berapa uang yang harus kita keluarkan? Berapa kantong yang kita rogoh untuk membayar oksigen? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan oksigen 0 rupiah setiap harinya. Kita diberikan Allah gratis. Dihirup udara, berapa ukuran udara itu tidak pernah dibayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya rasa syukur. Ucapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tidak hanya dengan alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Artinya apapun nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu syukuri dengan berbagi kepada orang lain. Sebagai contoh rasa syukur yang kita selama ini abaikan. Kita selama ini hidup bebas dengan keluarga, keluar masuk rumah, malam berkumpul. Tetapi ketika berkumpul malam hari, kadang kita lupa tegur sapa satu sama lain. Bahkan suami istri tidak teguran. Dengan apa? Karena HP ada di tangan, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, dua-dua dalam satu harian tidak ada tegur sapa. Anak dengan orang tua dengan anak, sibuk dengan kesibukan sehari-hari, tanpa ada rasa untuk saling tegur sapa, saling menyapa, saling menasehati. Nah, itu nikmat yang diberikan Allah untuk keluarga, kita abaikan. Sekarang saudara-saudara, warga binaan se-Indonesia, kita ditahan di rumah tahanan sebagai warga binaan
Hari ini kita dipisahkan dari keluarga. Hari ini kita dipisahkan dari saudara. Di sini baru kita merasa, ya Allah, selama ini aku abai kepada suamiku, abai kepada anakku. Di mana dia sekarang? Ini masih di rumah tahanan, saudara. Kita tidak bersyukur ketika dikumpul sebagai keluarga. Hari ini kita dipisah, keluarga di luar, kita dibatasi kebebasannya, baru kita rasa rindu, rasa ingin berkumpul. Seperti itu juga nanti ketika kita hidup di dunia, lupa akhirat. Nah, ketika dicabut Allah kenikmatan, kita dimasukkan ke liang lahat dengan kita menyampaikan kepada Allah, ya Allah, andainya aku hidup kembali ya Allah, aku akan beribadah kepadamu ya Allah, aku akan berbuat yang baik-baik ya Allah. Tapi apa? Kita tidak mensyukuri ketika kita hidup, lupa sholat. Ketika Allah memanggil dari masjid dengan azan, kita abai nanti sehingga habis satu waktu. Lupa sehingga habis waktu yang lain. Ketika kita abai dengan itu, hari ini kita dikumpul, ini masih di rumah tahanan saudara-saudara. Ketika dikumpul di padang mahsyar, tidak tahu kita lagi siapa keluarga, siapa suami, siapa anak. Kita dikumpul dengan berbagai macam bentuk. Kita ingin hidup kembali, tidak akan lagi karena kehidupan yang kekal sudah menanti. Lupa kita bersyukur. Itu untuk akhirat. Nah, hari ini saudara-saudara sekalian, kita dibatasi kebebasan di rumah tahanan dengan berbagai problem yang masuk ke dalamnya. Ketika kita masuk merasa kita tidak bersalah, kita menyalahkan si A, si B, si C. Kita lupa, ini nikmat yang diberikan Allah yang harus kita syukuri. Mungkin kalau kita dengan beberapa tahun lagi ke depan, kita masih di luar bebas, lupa sholat, lupa keluarga, hanya cari uang melulu. Kita lupa bahwa hidup kita ini untuk mengabdi kepada Allah. Hari ini kita diberikan waktu yang seluas-luasnya untuk muhasabah diri. Nah, inilah saudara-saudara, mari kita renungkan hidup kita ini. Sudah bersyukurkah kita? Belum bersyukurkah kita ketika kita diberi kenikmatan untuk beribadah seluas-luasnya? Muhasabahkan diri seluas-luasnya. Ketika kita bersyukur dengan apa yang ditimpakan sebagai musibah, insya Allah Allah memberikan kita nanti di luar sana nikmat yang luar biasa yang menanti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ketika kita tidak memuhasabah diri di dalam rumah tahanan ini sebagai warga binaan, kita keluar tidak akan berubah. Kita anggap kita di sini sebagai kepompong yang sedang menata diri untuk kehidupan yang lebih indah di luar sana. Kepompong itu hidup di dalam ruang kecil yang sangat penuh dengan kotoran. Tetapi ketika dia menjelma menjadi kupu-kupu yang indah, sungguh itu memukau pandangan orang. Ini yang kita harapkan selama ini. Jadi ketika kita menata hati, menata diri untuk bisa kita menjadi pribadi yang indah, mari bersyukur diberikan Allah kita cobaan untuk kita nikmati hari berikut yang bahagia, di mana kita mengikhlaskan diri kita untuk bermuhasabah diri, beramal sebaik-baiknya, terutama pada bulan Ramadan yang mulia ini. Mari kita meminta ampun yang seluas-luasnya kepada Allah yang Maha Pengampun, kepada Allah yang Maha Luas ampunannya, karena Allah itu tidak pernah memberi batasan ampunan kepada hambanya. Kita selalu kufur nikmat selama ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman berulang-ulang di dalam surah Allah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat yang mana lagikah yang kamu dustakan? Segala apa yang diberikan Allah itu merupakan nikmat jika kita bersyukur. Kalau kita ikhlas menerima cobaan, kita sabar menerimanya, insya Allah kita akan bersyukur. Mari kita semuanya bermuhasabah diri, merasapi apa yang kita laksanakan itu sebagai aplikasi dari perbuatan kita di masa lalu. Kita menyesali perbuatan kita dengan taubatan nasuha, insya Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita. Syukur nikmat akan bertambah, kufur nikmat akan mendapat azab. Hari ini kita diberikan cobaan yang luar biasa, supaya kita ingat bahwa sentilan Allah ini merupakan kasih sayangnya kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita diberikan Allah cobaan. Kita berada di rumah tahanan sebagai warga binaan.
harusnya kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa memanfaatkan waktu kita, keluangan waktu untuk mengamalkan segala apa yang kita bisa amalkan untuk memperbaiki diri, untuk lebih baik di masa depan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.